Ya, Shalom saudara. Sabtu 18 Oktober 2025 yang baru lalu, Indonesia sejenak hening dengan satu perhelatan akbar dengan tema Indonesia Berdoa yang diselenggarakan oleh Formas, Forum Masyarakat Indonesia Emas. Yang menarik adalah Formas ini entah memang sudah mengagendakan bersama dengan Menteri Agama atau Menteri Agama dengan seluruh jajaran dirjennya itu hanya sekedar diundang untuk mengisi acara. Acaranya yaitu berdoa bersama lintas agama. Kegiatan ini baik. Saya juga apresiasi ada gerakan-gerakan ormas seperti Formas ini yang mau menginisiasi untuk mengajak elemen bangsa ini berdoa bagi perdamaian keutuhan bangsa Indonesia. Saya beri apresiasi buat Ketua Umum Formas dan khususnya Ketua Dewan Pembina Formas, Bapak Hashim Joyo Hadikusumo. Namun, saudara-saudara yang terkasih, sangat disayangkan ketika saya melihat bahwa yang justru berperan sangat luar biasa dan boleh dikata mendominasi seluruh acara itu adalah Menteri Agama yang diberi panggung istimewa. Walaupun Menteri Agama sendiri bukan penggagas dari gerakan ini atau bukan menginisiasi gerakan untuk mengajak berdoa bersama yang sebenarnya harusnya Kementerian Agama lah yang menyelenggarakan untuk mengajak semua elemen bangsa untuk berdoa bersama lintas agama. Tapi lepas dari itu semua, yang saya mau soroti pada saat ini, saudara-saudara, yaitu sesuai dengan judul atau tema yang saya bangun melalui thumbnail yang saya coba beritahukan kepada saudara saat ini ya. Di situ saya membuat thumbnail dengan gambar foto ketika forum yang diundang itu nampak berdoa bersama dengan khusyuk ya. Nampak di situ ada Ketua Umum Formas, ada Ketua Dewan Pembina Pak Hashim Joyo Hadikusumo, bahkan ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga ada Pak Mahfud dan beberapa tokoh-tokoh yang disebut dalam liris berita beberapa media, walaupun tidak nampak dalam gambar itu. Lalu ada gambar kecil-kecil di bawah dua, itu ada Menteri Agama dengan Dirjen Bimas Kristen yang ditampilkan secara lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Dan juga ada foto Menteri Agama sendiri close up ketika membawa doa. Ya. Nah, saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan di situ sehingga saya memberikan judul, engkau Joshua jangan berdoa. Deklarasi perdamaian Indonesia berdoa. Sekali lagi saudara-saudara, ini satu perhelatan akbar yang baik. Namun, saudara-saudara saya sendiri sepertinya tidak ikutan berdoa. Bukan soal saya tidak diundang, doa bisa di mana saja. Tapi saudara-saudara, apa yang menjadi konsentrasi saya adalah bahwa perkataan Tuhan yang saya yakini ada di hati saya. Sabda Tuhan itu bilang, aku tidak akan dengarkan doa mereka. Saya bertanya dong, kenapa Tuhan? Padahal
deklarasi perdamaian Indonesia Berdoa ini untuk supaya ada persatuan, supaya orang-orang hidup dalam keadilan dan sejahtera, dan supaya ada semangat kebersamaan dalam kolaborasi. Itu kan bagus, Tuhan. Tapi kembali saya merasakan itu di hati saya, bahwa deklarasi ini menurut suara batin saya, ini kalau dunia akademis bilang ini hipotesis. Anda bisa terima, Anda bisa juga tidak mau terima, nggak ada masalah. Ini paling tidak pendapat saya, perspektif apa yang saya yakini. Bahwa deklarasi perdamaian ini, maaf kata, semu. Ya, palsu. Kenapa? Nanti saya ungkapkan sebentar. Dan doa yang dinaikkan ini, tanda kutip, doa politik. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya teringat. Sementara ini kita masih menanti respon tanggapan dari Kementerian Agama yang kami kritik secara intens tentang usulan peningkatan pagu anggaran Kementerian Agama yang mencapai 112,9 triliun rupiah untuk tahun 2026. Kenaikannya mencapai 35 triliun lebih. Ya. Padahal kita tahu Direktorat Jenderal Haji dan Umroh sudah keluar, tidak lagi di dalam Kementerian Agama. Walaupun kemudian ada semacam kreasi baru dari Menteri Agama, Direktorat Jenderal yang baru, yaitu Dirjen Pesantren. Ya, itu hak Menteri Agama lah, suka-suka beliau lah. Ya. Saya tidak mau ulang pembahasan soal anggaran, tetapi saya kembali menekankan soal, bagi saya, apa yang diusulkan oleh Menteri Agama dan disetujui secara mufakat dengan Komisi 8 di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI yang dikomandani oleh Pak Marwan Dasopang, itu tidak bersesuaian dengan kebijakan bahkan Perpres yang menghimbau memaklumatkan semua instansi, termasuk instansi Kementerian Agama, itu harus melakukan efisiensi anggaran. Sehingga bahkan Pak Prabowo sampai mencari orang yang berani melakukan kebijakan beliau itu secara blak-blakan di lapangan dan tidak takut tekanan, yaitu Menteri Keuangan Purbaya menggantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, efisiensi anggaran itu sudah menjadi Perpres. Kalau saya nggak salah, dan itu sudah saya pernah bahas, karena saudara-saudara, kalau bicara efisiensi anggaran, harusnya tadinya sudah diturunkan, kalau saya nggak salah sekitar 70-an triliun, itu saya lupa ingat lagi. Nanti saudara bisa lihat bahasan saya di video saya yang lalu. Ya, itu diturunkan sementara di sekitar 50-an, 60 triliun gitu ya. Tapi kemudian nggak lama dinaikkan, dan yang dijadikan bukan apa yang dilaporkan penurunan, tetapi angka baru antara semacam usulan penurunan merespon
kebijakan presiden untuk melakukan efisiensi anggaran, ya. Tapi kemudian mereka mainkan anggaran sendiri. Dan saya heran nggak ada yang kritik hal itu. Nah, setelah itu, saudara-saudara, tahun berjalan 2025, mereka sudah mengajukan lagi untuk tahun 2026 peningkatan yang sangat signifikan. Hampir 113 triliun. Ya. Nah, saudara-saudara, ini yang saya bilang sesuatu yang kontradiktif dari kebijakan pemerintah, dalam hal ini raja, presiden, sebagai wakil Tuhan kalau kita bicara, oleh anak-anak buahnya dilanggar, termasuk Menteri Agama. Ya. Saudara, bagaimana bisa saya meyakinkan bahwa doa Menteri Agama itu dijawab Tuhan? Kalau dari sisi seperti ini saja, beliau langgar. Belum lagi soal apa yang kita minta supaya Menteri Agama mengeluarkan maklumat resmi untuk memberhentikan seluruh aksi tindakan intoleransi di seluruh Indonesia. Dan bahkan meminta jajaran kepolisian penegak hukum menindak dengan tegas tanpa pandang bulu oknum-oknum atau kelompok-kelompok radikalis agama apa saja, ya, yang melakukan tindakan-tindakan intoleran, ya, menyegel rumah ibadah, menutup rumah ibadah, memberhentikan ibadah sebuah agama yang sedang berjalan. Dan bahkan terakhir saya dengar soal penyetopan pembangunan wisata Holy Land di Jawa Tengah, dan banyak lagi sebelumnya kasus-kasus pelanggaran HAM dalam hal tindakan-tindakan intoleransi. Ya, oke lah kalau presiden nggak bicara, nggak pernah bersuara soal itu, paling tidak wakil stafnya atau paling tidak anak buahnya, pembantunya, yaitu menteri yang bersangkutan, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Oke lah kalau soal Menteri Dalam Negeri mungkin lebih besar porsinya mengurus urusan lain di dalam negeri, soal partai politik, ormas, dan lain sebagainya. Tetapi Menteri Agama paling tidak bisa concern dengan tindakan-tindakan individual sekelompok orang yang melakukan tindakan-tindakan intoleransi. Ya, misalkan menutup gereja, mensegel gereja, memberhentikan ibadah gereja, dan lain sebagainya. Belum lagi, saudara-saudara, yang kami minta supaya Menteri Agama mencabut SKB 2 Menteri. Itu sudah puluhan tahun diminta sejak terbitnya itu. Supaya SKB 2 Menteri atau Perber Menteri antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama itu dicabut. Karena tidak diperlukan itu. Sudah banyak analisis kajian akademik untuk itu. Tapi dari satu Menteri Agama ke Menteri Agama lain, bahkan yang terakhir, yaitu Menteri Agama Nasaruddin Umar, kita sempat menaruh harapan bahwa ketika kita melihat pencitraan diri beliau dengan Paus, ya, Paus Fransiskus waktu datang di Indonesia, almarhum ini, waduh, kita lihat ini harapan bahwa seorang Menteri Agama akan toleran dan akan melakukan kebijakan-kebijakan toleransi antar umat beragama yang lebih luar biasa dari pejabat-pejabat sebelumnya.
Tapi kembali justru jauh lebih kecewa kita, karena cuma penampilannya saja kelihatan toleran, ya, tetapi sebenarnya perlakuannya intoleran. Saya udah bahas sebenarnya, walaupun saya sedikit highlight saja. Kenapa saya bilang Menteri Agama kita ini intoleran? Pertama, dia nggak gubris soal pencabutan SKB 2 Menteri, sama sekali tidak, bahkan meningkatkan statusnya. SKB 2 Menteri ini ditingkatkan untuk diusulkan jadi Perpres PKUB. Waduh, saudara-saudara yang kekasih, ini yang saya dalam hati bandel juga Menteri Agama ini. Karena bukannya merespon atau mengajak orang-orang yang mengusulkan ini dan minta pandangannya, kenapa mesti dicabut SKB 2 Menteri itu, ya, apa pandangannya. Kalau toh Menteri Agama coba mengakomodir, memanggil, bukan orang-orang yang mengusulkan, yang diajak bicara menteri ini bukan orang-orang yang peduli persoalan itu. Ya. Mau dia dari Kristen, mau dia dari agama lain, ya. Mereka yang dipanggil diajak bicara sama menteri nggak punya kompetensi apa-apa. Nggak ada kepeduliannya sama sekali soal SKB 2 Menteri. Sehingga apapun yang dikatakan Menteri Agama, enji, iya saja. Gitu loh. Yang penting Bapak senang. ABS semua. ABS dan Asbun. Asal Bapak senang dan asal bunyi. Gitu. Karena apa? Saya nggak dengar suara dari pemuka agama Kristen ini yang bicara soal mencabut SKB 2 Menteri diusulkan secara konsisten, kecuali gerakan-gerakan massa Kristen yang terus bersuara. Bahkan ada massa Kristen yang gabung dengan massa-massa seperti dari kalangan umat Islam sendiri yang juga ingin supaya SKB itu dicabut lah, nggak diperlukan. Ya, ini justru ditingkatkan, bukan jadi surat keputusan bersama menteri, bukan sekedar perber, tetapi ditingkatkan kualitasnya, diusulkan untuk disetujui jadi rancangan perpres itu, PKUB itu jadi rancangan perpres. Saya nggak tahu apa sudah ditandatangani atau belum, saya nggak ngerti. Karena kadang-kala yang begini-begini silent tiba-tiba muncul sebagai produk hukum saja. Waduh, ini yang saya bilang, ini kelakuan-kelakuan seperti ini, lalu kemudian melakukan doa di muka publik. Nanti sebentar saya baca doanya. Ada doanya saya catat ini, saya ambil dan juga deklarasinya. Makanya saya terpanggil untuk berbicara. Sebenarnya saya sudah nggak mau ngomong soal ini, saudara-saudara. Saya lagi persiapkan program berseri yang khusus akan berlanjut, ya, untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Tapi kemudian saya juga terusik. Kok nggak ada yang ngomong ini? Ya, ini doa bersama seolah-olah cuci nama dari Menteri Agama ini. Ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jadi itu contoh. Gerakan intoleransi tidak digubris, untuk dihimbaukan. Mestinya yang dilakukan bukan berdoa, tapi mengeluarkan himbauan maklumat yang tegas dan minta jajaran kepolisian menjaga maklumat Menteri Agama agar tidak boleh ada orang-orang dari agama manapun yang menghalang ibadah orang-orang yang bukan seagama dengan dia. Pokoknya kegiatan agama harus dilindungi. Ya, kepercayaan orang harus dilindungi sesuai Konstitusi 1945, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, enggak usah saya bahas lagi terlalu rinci. Ya, saya cuma mau katakan bahwa mestinya yang dilakukan bukan doa, pencitraan di depan publik, tapi yang dilakukan Menteri Agama harus himbauan resmi, maklumat yang tegas, keras, tanpa pandang bulu, dan kalau boleh minta kepolisian penegak hukum menindak tegas siapapun pelaku, termasuk siapa provokatornya dalam kerusuhan intoleransi antar umat beragama, harus diproses secara hukum. Tapi ini nggak dilakukan, saudara-saudara. Ya. Dan apa juga yang kami minta supaya Menteri Agama nggak usah bikin
apalagi institusi-institusi sub-institusional di bawah kementerian dengan membuat tim-tim baru yang saya pikir itu formalitas untuk hambur-hambur dana. Staf khusus, staf ahli saja yang dirombak. Staf khusus, staf ahli Menteri Agama mestinya memuat keterwakilan agama-agama, bukan mengisi dengan figur-figur yang titipan partai atau semacam figur-figur untuk balas budi atau figur-figur untuk membentengi kebijakan status eksistensi Menteri Agama. Bukan seperti itu kebutuhan rakyat. Kita mau supaya staf khusus Menteri Agama ada keterwakilan dari semua agama. Staf khusus semua ini Islam semua. Staf ahli Islam semua. Dan saudara-saudara, kita juga minta supaya ada penambahan Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Wamen, yang diusulkan oleh Menteri Agama kepada Pak Presiden. Dan Wakil Menteri Agama ini, Wamen Kementerian Agama ini, mestinya dari keterwakilan agama-agama. Wakil Menteri Agama bisa 3 juga nggak masalah. Ya di kementerian lain bisa sampai 3 kok. Mestinya yang paling berkompeten memiliki wakil menteri lebih dari 2 atau 3, bahkan 5 sekalipun nggak masalah. Dan ini sangat representatif, sangat kompeten Menteri Agama untuk melakukan itu. Ya, kalau dibilang pemborosan anggaran, nggak usah belagu lah. Nggak ada pemborosan anggaran kalau untuk kepentingan masyarakat. Buktinya yang lain juga. Ini kabinet bengkak luar biasa, gemuk, gemoy bukan main, gitu. Ya, tapi kita mau berbicara khusus tentang menyoroti kegiatan ini, saudara-saudara. Ya, oke. Saya kemudian mau ajak saudara lihat ini. Ya, ini. Sebentar ya. Deklarasi Perdamaian Indonesia berdoa. Saya berharap semua yang berdoa ini sih tulus. Ya. Untuk supaya semua bersatu, berkeadilan dan sejahtera melalui semangat kolaborasi. Nah, tapi saudara-saudara, mohon maaf ini pendapat saya. Ya. Memanfaatkan perhelatan akbar Indonesia berdoa ini untuk justru jualan kurikulum cinta gombalnya itu, saudara-saudara. Sorry saya pakai tanda kutip cinta gombal. Kenapa? Kurikulum cinta ini bagi saya mengada-ada. Walaupun banyak pihak mengatakan ini bagus, sebenarnya nggak perlu ada itu kurikulum cinta. Ya, kenapa? Karena semua agama mengajarkan cinta kasih. Mestinya begitu kan? Dan itu harus berlaku internal agama-agama untuk mengajarkan cinta kasih itu. Bukan dikurikulumkan, saudara-saudara. Lalu saudara-saudara yang kekasih, kita lihat. Kurikulum berbasis cinta ini, ya makanya saya bilang cinta gombal. Hal-hal yang, daelah, 5 poinnya. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada manusia, cinta kepada hewan, cinta kepada tumbuhan, cinta kepada alam semesta. Loh, itu semua nggak usah dikurikulumkan. Itu sudah dari awal, dari orang masih di kandungan ibunya sudah diajarkan masalah itu oleh agama-agama yang ada. Saya nggak tahu kalau agama yang lain, tapi agama Kristen itu sudah menjadi semacam makanan tiap hari diajarkan. Di sekolah-sekolah mulai dari SD sampai SMA diajarkan masalah cinta kasih.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan ajaran cinta dalam kekristenan lebih ekstrim, Pak. Ya, kalau kau mengatakan kau cinta Tuhan tapi kau tidak cinta sesamamu, kau pembohong. Itu Alkitab bilang begitu. Bukan soal wajib hukumnya, ya, halal haram dan sebagainya, bukan itu. Justru lebih fundamental ajaran Kristen soal mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, merawat alam semesta. Itu semua sudah diajarkan di Alkitab dan sudah diterapkan dalam ajaran-ajaran gereja, katekesasi dan pembinaan-pembinaan iman di berbagai gereja di seluruh Indonesia. Ya. Saya nggak tahu kalau Islam nggak pernah ajarkan begitu sampai harus diusulkan kurikulum cinta ini. Bagi saya kurikulum cinta ini program Menteri Agama yang mengada-ada. Untuk apa? Alokasi dana saja supaya ada semacam, ya, ada proyek, ada program, dana bisa dikucurkan, ya, bikin aja berapa dananya, seenak-enaknya aja bikin anggaran. Sorry, saya agak sinis, tapi ini yang saya rasakan. Kenapa Menteri Agama tidak undang, buka pendapat umum, terima masukan dari berbagai sumber? Program apa sebaiknya Menteri Agama buat? Jangan cuma orang-orang tertentu yang tidak berpikir secara holistik, yang tidak berpikir secara nasional, tidak berpikir secara menyeluruh toleransi antar umat beragama. Saudara-saudara, makanya saya katakan bahwa sekali lagi mohon maaf, saudara-saudara, ya. Saya nggak minta maaf ke Menteri Agama, enggak. Karena kritikan saya tertuju kepada beliau justru. Pak Menteri Agama, justru saya berharap bertobat, Pak. Dan maaf ya, saya katakan sekali lagi, Indonesia sepertinya tidak butuh doa. Doa, kedamaian, persatuan tidak dicapai dalam doa, tapi dicapai dalam kemauan yang kuat dan dengan aturan dan perintah yang tegas dari pemerintah yang tegas. Negara-negara komunis nggak pakai doa. Negara-negara di luar Indonesia sana nggak pakai doa segala macam, doa bersama, doa lintas agama, nggak ada, Pak. Tapi pemerintahnya keras. Ya, justru saya mendukung pemerintahan tangan besi tanda kutip. Ya. Pemerintahan yang dijalankan dengan keras untuk kebaikan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Karena memang begitu. Supaya yang penjahatnya takut. Yang preman-premanisme, mafia-mafianya takut. Kalau pemerintahnya keras, bertangan besi. Nggak peduli. Siapapun dia libas. Nah, saya senang pernyataan Pak Prabowo ini nggak ada takutnya. Kita hajar siapapun dia. Kita hajar. Kita libas. Kita tangkap. Kita proses. Bagus, Pak. Tapi juga termasuk penjahat-penjahat intoleransi. Jangan cuma penjahat-penjahat ekonomi, Pak, yang dikejar. Ini penjahat-penjahat perusuh agama ini juga dikejar. Pak Prabowo mestinya bicara tegas itu. Ya, suruh Menteri Agama. Kalau Menteri Agama nggak sanggup, ganti. Saya cuma katakan kepada kita bahwa ini harus. Makanya bagi saya, bagi saya katakan kepada saudara, ini mengada-ada aja ini. Sampai saya buat ini, maaf ya, saya sampaikan kepada saudara. Sorry. Ini doa politik. Deklarasi perdamaian palsu. Doa politik dari Menteri Agama ini untuk jualan kurikulum cinta. Karena di dalam acara ini beliau bicarakan masalah kurikulum cinta. Ya, seolah-olah itu semacam ide sakti. Enggak.
Saya mau katakan, kembalikan aja fungsi pendidikan keagamaan di setiap kampus-kampus perguruan tinggi keagamaan dan juga perguruan tinggi sekuler. Pokoknya sekolah-sekolah tinggi, universitas-universitas, ya pendidikan agama harus diberikan. Dan jangan diskreditkan yang minoritas. Walaupun dia cuma 2-3 orang, disediakan gurunya. Anggaran Menteri Agama harus turun untuk membiayai guru-guru agama, dosen-dosen agama, walaupun mahasiswa yang diajar, murid yang diajar cuma 2-3 orang. Ya. Jangan karena minoritas jadi kemudian mereka tidak diberikan haknya untuk belajar dalam kurikulum agama di sekolah-sekolah. Ya. Saudara yang kekasih, ini yang tidak adil. Makanya saya mau sampaikan kepada saudara ini. Kenapa saya tidak mau berdoa? Karena di hati saya bilang, ya mereka berdoa, kau jangan berdoa, Yosua. Saya tanya, kenapa? Aku tidak akan dengarkan doa mereka itu. Kenapa Tuhan? Ingatkan mereka, coba baca. Oh, saya baca. Yesaya 32 ayat 17 tuh. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Itu Yesaya 32 ayat 17. Ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jikalau Anda masukkan kata tidak, kata negatif tidak di dalam ayat itu, maka dia akan berbunyi, di mana tidak ada kebenaran, di situ tidak akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat ketidakbenaran ialah ketidaktenangan dan ketidaktentraman untuk selama-lamanya. Mari, saya mau ajak saudara melihat ayatnya ya. Ini. Saudara-saudara, saya kasih lihat ayatnya kepada saudara. Ini. Mungkin diperbesar. Yesaya 32 ayat 17. Ya. Yesaya 32 ayat 17. Saya gedekan, besarkan saudara-saudara. Yesaya 32 ayat 17 supaya saudara bisa baca ya. Ini dia. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jikalau Anda masukkan kata negatif tidak dalam ayat ini, dia akan berbunyi begini. Di mana tidak ada kebenaran, di situ tidak akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat ketidakbenaran ialah ketidaktenangan dan ketidaktentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau Indonesia, rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia mau hidup dalam damai sejahtera, bukan cuma doa tapi tidak ada prakteknya. Ya. Damai sejahtera itu dihasilkan kalau orang-orang Indonesia, pemerintah Indonesia hidup dalam kebenaran, menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kebenaran. Maka yang dihasilkan adalah damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman seluruh rakyat Indonesia. Ada perdamaian, bukan cuma doa, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Pemerintah tidak menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kebenaran, keadilan. Anda mau doa sampai lutut habis pun tidak akan didengar oleh Tuhan. Ini maksud saya, saudara-saudara. Ya. Karena apa? Ini hukum universal ini yang ada di dalam Alkitab. Di mana ada kebenaran, kata di mana ada kebenaran, bisa di dalam pribadi seseorang pejabat. Kalau ada kebenaran dalam diri presiden, dalam diri menteri agama, dalam diri menteri-menteri, dalam diri pejabat-pejabat publik, kalau ada kebenaran,
Ya, di situ akan tumbuh damai, sejahtera. Dan akibat dari kebenaran yang bersemayam di hati pejabat-pejabat publik akan ada ketenangan, ketentraman, dan itu juga akan ditularkan, diimpartasikan. Di mana ada kebenaran, bisa di dalam rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga itu ada kebenaran, maka damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman akan dihasilkan. Begitupun di dalam negara, pemerintahan. Kalau di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ada kebenaran, maka pasti negara ini, bangsa ini akan damai, sejahtera, tenang, dan tentram. Nah sekarang, saudara-saudara, adakah kedamaian? Adakah ketentraman? Adakah ketenangan? Tidak ada. Kenapa? Karena pemerintahan tidak diselenggarakan dengan benar. Mungkin 1-2 orang pemerintah yang menjalankan prinsip ini. Tapi yang lain lebih memilih untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan egonya, berdasarkan kemauannya, berdasarkan kepentingannya. Dan walaupun melanggar prinsip keadilan dan kebenaran, yang penting itu untung buat gua, kelompok gua, partai gua, dan seterusnya. Ini yang bikin kacau negara ini. Termasuk Menteri Agama. Menyelenggarakan pemerintahan di Kementerian Agama tanpa kebenaran. Atau kalau dia bilang kebenaran, itu kebenaran subjektif. Kebenaran menurut versi Menteri Agama. Bukan kebenaran dalam prinsip yang universal. Makanya saudara-saudara, kata di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Inilah yang bersuara di hati saya. Aku tidak akan mendengarkan doa mereka, Joshua. Makanya kau tidak usah ikut berdoa. Karena walaupun mereka berdoa, saya tidak dengar. Saya tidak mau dengar seruan doa mereka itu. Itu doa politik, pencitraan saja. Karena apa? Mereka sendiri menyelenggarakan pemerintah dengan tidak benar. Hak asasi manusia rakyat Indonesia dilanggar. Umatku dianiaya. Terus gimana? Saudara-saudara, kita mau berdoa, serukan, berdoa sampai lutut amblas semua segala macam, sampai jidat hitam semua. Apapun kita lakukan, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kalau bangsa ini tidak hidup dalam kebenaran, kalau pemerintahan bangsa ini tidak diselenggarakan berdasarkan kebenaran, maka yang dihasilkan tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman di bangsa ini. Saudara, ini makanya Tuhan bilang, bacakan itu, ingatkan kepada mereka. Ya. Lalu yang kedua, saudara-saudara, saya disuruh baca Yeremia 7 ayat 16. Makanya saya bilang, waduh, kayaknya ngeri-ngeri sedap ini ayat nih. Karena ini kayaknya gimana ya? Orang lain berdoa, tapi saya enggak boleh berdoa. Dikatakan begini. Ya, ini dia saudara-saudara. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Ya tentu saya sebagai pendeta, saya sebagai hamba Tuhan, pastor, sebagai ketua sinode dari sebuah gereja, saya juga tidak asal baca comot begitu saja. Saya periksa konteksnya. Memang konteks ini bahasa Tuhan, teguran Tuhan untuk bangsa Israel yang sudah membelakangi Tuhan. Ya. Tapi penampilannya rohani banget, agamawi banget gitu loh. Ritual-ritual keagamaan mereka jalankan, tetapi hati mereka menjauh dari Tuhan. Bahkan mereka tidak sadari bahwa mereka mengaku bertuhan Allah semesta alam ini, tetapi sebenarnya dalam konsep doktrin teologi agama mereka sedang membangun sesembahan lain yang namanya Ratu Sorga, kompetitor Tuhan semesta alam. Dan kemudian itu bukan cuma 1-2 orang,
Tapi seluruh masyarakat itu, boleh kata mayoritas lah kita bicara. Ya, dikatakan kalau kita baca selanjutnya itu, tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Nih, kalau saya lanjutkan baca buat saudara. Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Sorga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain, kepada ilah lain, yang bukan Tuhan yang benar, bukan Allah yang benar. Ya, dengan maksud menyakiti hatiku. Itu. Dan kalau saya mau tarik garis linearnya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dan beragama di Indonesia, sepertinya cocok, saudara-saudara. Ya. Kenapa? Umat Tuhan di Indonesia ditindas. Umat Tuhan didiskreditkan. Lalu semacam ada pembiaran dari pemerintah. Saya nggak tahu pemerintah takut menegur melawan preman-preman beragama ini, atau saya nggak ekstremis agamawi atau radikalis agama. Saya nggak ngerti karena apa. Waduh, itu di mana-mana sampai sekarang, saudara-saudara. Itu hampir setiap daerah, kota, kabupaten itu terjadi. Tapi akhirnya saya harus katakan sekali lagi, ya enggak heran sih. Karena menteri agamanya saja memberi contoh intoleran. Nah, intoleran itu sebuah sikap tindakan melanggar hukum Allah, melanggar kemanusiaan. Ya. Lalu bagaimana bisa doa dijawab Tuhan kalau menteri agamanya saja pelanggar hukum, hukum kemanusiaan, hukum moral keagamaan? Bagaimana mau dijawab? Nah, saya mau kasih lihat doanya, saudara-saudara. Ya, oke. Ini doanya Pak Menteri dan deklarasinya, ini bagian terakhir. Menteri Agama berdoa begini. Ya Tuhan kami, Engkau membaca harapan-harapan kami semua. Tidak ada lain. Harapan kami semuanya ingin menjadi bangsa, ingin menjadikan bangsa kami ini sebagai bangsa yang berjaya, bangsa yang sejahtera, bangsa yang menjunjung tinggi kesopanan, kesantunan, bangsa yang saling mengasihi satu sama lain, bangsa yang damai, tenang, tentram, bahagia, sejuk, dan aman. Lalu orang tanya, di mana salahnya doa kayak begini, Pak Yosua? Coba saya ulas satu-satu. Saudara lihat ya. Supaya saudara tahu juga. Saya bukan asal ngomong ini, saudara. Nih. Ya Tuhan kami, Engkau membaca harapan-harapan kami semua. Ya. Dia kasih tahu Tuhan. Kau kan tahu kalau bahasa ininya, bahasa awamnya. Tuhan kan kau tahu, kau lihat harapan kami semua. Dia bilang harapan kami semua. Tidak ada lain Tuhan. Ya. Harapan kami semuanya ingin menjadikan bangsa kami ini sebagai bangsa yang berjaya, hebat. Akan terus berlangsung sampai kiamat. Itu berjaya maksudnya begitu. Karena isu-isu bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030 kan terus berhembus. Lalu bangsa yang sejahtera. Wah, dicukupkan semua lahir batin seluruh rakyat Indonesia. Bangsa yang menjunjung tinggi kesopanan. Ya. Itu semua katanya mau berlaku begitu. Ya, Tuhan tahu kok, semua juga mengharapkan begitu dan memang berlaku seperti itu. Waduh, kayak Tuhan orang geblek aja. Ya. Menjunjung tinggi kesopanan. Padahal
ketidaksopanan di mana-mana terjadi. Ya, bagaimana sopan orang lagi ibadah masuk dalam rumah ibadah orang kayak preman gaya kayak mau hancurin orang, mau gebukin orang di situ, intimidasi, teror, persekusi. Bagaimana bisa dibilang sopan? Ya. Penistaan agama Kristen itu luar biasa terjadi. Saya tidak mendukung juga kalau ada orang Kristen menista agama Islam, agama Buddha, agama Hindu. Saya nggak dukung juga. Ya, saya orang yang anti penistaan agama apapun. Saudara lihat, supaya bangsa yang menjunjung tinggi kesantunan, supaya santun, bangsa yang saling mengasihi satu sama lain. Bangsa yang damai, tenang, tentram, bahagia, sejuk, dan aman. Ya. Bagaimana saya nggak bilang, ini doa politik. Kelihatannya ideal. Kelihatannya luar biasa. Tapi fakta membuktikan, saudara-saudara. Ya. Di mana pilar-pilar kejayaannya? Pilar-pilar kejayaan suatu bangsa, kekalnya suatu bangsa, Anda mesti belajar dari Alkitab. Di dalam Mazmur 9 ayat 6, itu dikatakan, kerajaan Daud itu kerajaan kekal. Kenapa? Karena dibangun dan didasarkan di atas keadilan dan kebenaran. Indonesia, apakah negara ini, pemerintahan ini dibangun di atas dasar keadilan dan kebenaran? Nggak ada, saudara-saudara. Yang benar dipersalahkan, yang salah dibenarkan. Mafia-mafia dipertuhan, didewakan di sini. Orang benar dipersekusi, dipenjarakan. Coba lihat. Keadilan apa? Kesantunan apa? Kebenaran apa yang mau dijunjung tinggi di Indonesia? Nggak ada. Makanya tadi dalam Yesaya 32:17. Bagaimana bisa ada damai sejahtera, ketenangan, ketentraman kalau penyelenggaraan pemerintahan tidak berdasarkan keadilan dan kebenaran, termasuk yang dilakukan Prof. Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama. Saya nggak ada urusan pribadi dengan Prof. Umar ya, Prof. Nasaruddin. Saya berbicara kapasitas beliau sebagai pejabat publik yang layak dikritik. Ya. Lalu saudara-saudara, mengasihi satu sama yang lain. Bagaimana bilang mengasihi satu sama yang lain? Kalau kemudian anti-Kristen itu, waduh luar biasa. Bangsa yang damai katanya tenang, tentram. Itu yang tadi, apa yang enggak baca itu? Enggak ada damai, enggak ada tentram di Indonesia. Ya. Coba tanya, apakah orang Indonesia bahagia saat ini? Bagaimana mau bahagia? Koruptor berjaya di Indonesia ini. Preman-preman berdasi, berlagak ke sana kemari semua. Waduh. Ada orang-orang yang tidak tersentuh hukum walaupun secara telanjang melakukan kejahatan. Dan katanya negara ini aman, bangsa ini aman. Tuhan tahu kok. Dan kami berharap itu akan terus berlangsung. Aman bagaimana? Di mana-mana aman bagaimana? Aduh. Pelanggaran HAM di mana-mana. Lalu yang terakhir saya mau bacakan deklarasi perdamaian Indonesia berdoa nih. Ini yang dibacakan oleh Menteri Agama nih. Didampingi oleh para dirjen. Yang paling menonjol di samping beliau itu Menteri Agama adalah Dirjen Bimas Kristen. Ya, poinnya ada 8 deklarasinya ini. 1. Kami berjanji menjaga tanah air Indonesia sebagai amanah dari Tuhan yang Maha Esa. Wow, dengan apa Pak Menteri mau menjaga? Hebat banget ya. Menjaga tanah air Indonesia. Ya. Kalau kau menjaganya dengan keadilan dan kebenaran, dengan ketegasan pemerintahan, tidak pandang bulu, ya itu baru bilang menjaga. Lalu, ya sorry, saya baca aja. 1, kami berjanji menjaga tanah air Indonesia sebagai amanah dari Tuhan yang Maha Esa. 2, tanah yang mempersatukan, bukan memisahkan.
3, kami berkomitmen menegakkan kejujuran dan keadilan. 4, karena hanya bangsa yang adil yang dapat hidup dalam kedamaian. Ya, Menteri Agama nggak adil toh, nggak benar. Karena seluruh komposisi Kementerian Agama itu, waduh, melanggar keadilan, melanggar kebenaran, melanggar kepatutan, melanggar kebersamaan, tidak adil. Proporsinya sama sekali nggak adil. Ya, kami bertekad, 5, kami bertekad memelihara persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan, Pak Menteri, hanya bisa dicapai kalau orang memperlakukan saudaranya dengan adil dan benar, saling menghormati, saling mengasihi. Tapi di Indonesia, Pak Menteri, Anda kasih contoh. Ya, Anda tidak adil, dicontohi oleh masyarakat. Ya, terutama pengikut-pengikut Anda. Anda tidak benar dalam mengelola kementerian. Saya bisa buktikan. Ya. Saya bisa buktikan, Pak Menteri. Saya punya banyak data tentang Anda, tentang kementerian ini. Ya. Sorry, saya nggak urusan dengan Pak Menteri Agama yang lalu, Pak Yakut. Buktinya beliau didakwa sekarang sebagai koruptor. Dan kita tahu salah satu kementerian di Indonesia yang paling banyak terlibat dalam korupsi secara terstruktur, sistematik, dan masif adalah Kementerian Agama yang Anda pimpin sekarang ini, Pak Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Yang keenam, menempatkan Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Masa sih yang benar, Pak Menteri Agama? Ya. Kalau Anda betul-betul menempatkan Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan, Anda pasti masukkan staf khusus Anda dari berbagai kalangan agama, bukan cuma Islam melulu. Ya, seluruh staf ahli Islam, seluruh staf khusus Islam, seluruh jajaran di dalam Kementerian Agama di lapangan Banteng itu Islam. Pejabat-pejabat yang teras-teras itu Islam semua. Coba, adilnya di mana? Emang orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha nggak ada yang pinter-pinter. Semua yang pinter orang Islam. Enak aja, nggak bisa gitu dong. Ya. Lalu di ayat yang ketujuh, poin ketujuh, dengan doa dan keyakinan kami berdiri untuk Indonesia. Nggak cukup, Pak. Nggak didengar doamu. Ya, keyakinanmu mentok. Di hadapan Tuhan, Tuhan mau Anda, Pak Menteri, harus berlaku adil, benar. Nggak usah berdoa juga. Kalau Anda melakukan keadilan, kebenaran, memperhatikan masyarakat, ya, waduh, oh itu negara ini pasti, Pak. Indonesia tidak bisa dipertahankan dengan doa saja. Makanya saya juga bilang sama orang-orang Kristen, kalian berdoa tapi nggak ada yang mau ngomong, nggak ada yang mau bicara. Silakan doa. Para imam mau berdoa, doa. Tapi kalau semua orang berdoa, tidak ada yang mau berbicara tentang kebenaran, fakta yang terjadi di Indonesia. Nggak bisa. Makanya di Perjanjian Lama, di Alkitab kami di Perjanjian Lama ini, ada 3 jawatan pengurapan. Ya. Raja yang mewakili Tuhan dalam urusan pemerintahan untuk melindungi, mengayomi, mensejahterakan rakyat. Itu fungsi raja, mewakili Tuhan. Dia diurapi. Lalu yang kedua, imam. Dari imam besar sampai para imam yang lain itu diurapi untuk urusan peribadahan umat kepada Tuhannya, termasuk doa-doanya. Urusan doa itu urusan para imam. Ya. Dan yang ketiga, nabi-nabi. Mereka dilantik Tuhan, diurapi Tuhan untuk mewakili Tuhan sebagai juru bicara Tuhan untuk menyatakan keadilan dan kebenaran harus ditegakkan supaya umat Tuhan disejahterakan, hidup dalam damai, hidup dalam ketenangan dan ketentraman. Suara nabi. Jadi bukan cuma berdoa. Saudara-saudara, ya kalau kalian mau berdoa, berdoa, silakan. Saya nggak larang orang berdoa. Tetapi
Di hati saya Tuhan suruh saya bukan untuk berdoa, untuk berbicara, untuk menyampaikan kebenaran, fakta tentang Indonesia, negara di mana Tuhan tempatkan saya ada di tengah-tengah bangsa ini. Itu tanggung jawab saya, itu pelayanan saya. Jadi kalau Anda mau berdoa silahkan, tapi saya tidak. Panggilan saya bukan untuk berdoa, panggilan saya untuk bersuara, untuk bicara, untuk tegur. Orang bilang panggilan kenabian oke lah. Silakan aja mau dikategorikan apa, tapi di hati saya seperti itu. Dan deklarasi yang ke-8. Damai dalam keberagaman. Dalam keberagaman. Damai dalam keberagaman. Adil dalam tindakan. Dan kuat dalam persaudaraan. Ini yang rumuskan yang beginian ini. Cuma formalitas, nggak ngerti apa yang dia tulis. Menteri Agama nggak ngerti apa yang dibilang damai dalam keberagaman. Dasar damainya di mana? Pilar-pilar kedamaiannya di mana? Akhirnya jualannya apa? Kurikulum cinta. Adil dalam tindakan, adilnya di mana? Ya, kalau 113 triliun rupiah anggaran Kementerian Agama, 95% untuk komunitas Islam. Sisanya baru untuk semua direktorat jenderal yang lainnya di dalam Kementerian Agama. Dirjen Bimas Kristen cuma dapat 1 triliunan. Dari anggaran 113 triliun. Coba. Adilnya di mana? Adilnya di mana? Ya. Dan kuat dalam persaudaraan. Bagaimana kita bisa menyatakan bersaudara kalau kami ini saudara dianggap saudara tiri, digebukin terus, dipersekusi terus, didiskreditkan terus. Ya. Kami ini rakyat berhak bersuara. Saya berkali-kali mau datang ketemu Menteri Agama aja nggak bisa. Ditolak. Ya. Nggak boleh bertemu. Saya pernah ketemu langsung, saya cegat beliau, alasannya karena dipanggil buru-buru gini dan sebagainya. Terus kapan saya sebagai rakyat juga bisa menyumbangsihkan untuk kebaikan bangsa saya? Mestinya orang seperti saya, Pak Menteri panggil duduk, saya nggak berbahaya, Pak. Justru saya ingin sekali menyumbangsihkan yang baik di bawah pemerintahan Bapak sebagai Menteri Agama untuk memberikan ide-ide terbaik. Pak, percayalah ide-ide saya bagus, Pak. Kalau Bapak mau dengar dan mau terapkan itu. Untuk kebaikan semua kita di Indonesia ini, Pak. Belum tentu orang yang menjilat Anda di sekitar-sekitar Anda, saya nggak sebut-sebutkan, tetapi orang-orang yang hanya, oh iya baik Pak Menteri Agama, luar biasa. Itu belum tentu ada ide-ide bagus dari mereka, nggak ada itu Pak. Kalau ada sudah berubah ini Pak. Ya. Pak Menteri Agama kalau cuma mau dengar, yes, iya Pak Menteri, wah luar biasa Pak Menteri. Ya, Menteri aja belum bicara, oh iya luar biasa Pak Menteri. Belum bicara menterinya sudah luar biasa Pak Menteri. Wah, apaan yang luar biasa? Ini yang begini-beginian ini munafik ada di sekitar Menteri Agama. Heran saya. Makanya produk yang dihasilkan oleh Menteri Agama, baik dalam doa bersama, pembacaan deklarasi, mohon maaf ya Pak Menteri Agama, ini produk-produk kemunafikan jadinya. Bagaimana Tuhan mau menjawab doa seperti ini, Pak? Aduh. Saudara-saudara yang kekasih, saya mungkin tidak akan lanjut, tapi saya harus katakan kepada kita bahwa jangan bermimpi untuk mau merubah Indonesia seperti dalam butir-butir deklarasi perdamaian itu, terus isi doa yang didoakan dan dibacakan deklarasinya oleh Menteri Agama sendiri. Jangan mimpi, itu akan terwujud. Kalau yang berdoa tidak berlaku adil dan tidak benar dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Jangan mimpi, Pak. Itu saja sih. Ini menjadi koreksi saja. Suara kenabian berdasarkan cinta. Saya mencintai negeri saya, Indonesia.
Saya mencintai rakyat Indonesia. Saya menginginkan masyarakat Indonesia hidup dalam damai sejahtera, tenang dan tentram di bumi Nusantara yang kaya akan sumber daya alamnya. Orang-orang Indonesia yang potensial, waduh, orang-orang Indonesia itu pintar-pintar, banyak yang hebat-hebat. Tapi yang pintar-pintar, yang hebat-hebat, yang benar disingkirkan. Aduh, saudara-saudara yang kekasih, silakan Anda menilai. Kalau Anda menganggap apa yang saya sampaikan tidak benar, itu hak Anda. Tapi ini yang saya yakini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau tidak ada kebenaran, tidak akan ada damai sejahtera di bangsa ini. Rakyat tidak akan tenang dan tentram. Ini saya ingatkan supaya seluruh bangsa ini bertobat. Terutama para pejabat. Menteri Agama khususnya harus bertobat. Tuhan memberkati.